Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar teman-teman? I'm sorry. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, I'm sorry yang punya akun Netflix atau yang sudah nonton di bioskop, Ayah mah pengen cerita tentang sebuah film. Film apa? Nah, sebelum kita lanjut, kita mau bahas tentang film apa. Jangan lupa kita seruput dulu kopinya. Alhamdulillah. Kita bakar dulu rokoknya supaya pembahasannya ringan-ringan aja nih teman-teman yang ya. Sebenarnya film apa sih Ayama yang pengen diceritain? Ada sebuah film teman-teman yang kemarin Ayama nonton di Netflix karena kepo kan, kok film ini jadi top 1 di Netflix di hari ini. Ayama coba pengen lah gitu nonton. Judul filmnya adalah Mungkar teman-teman. Nah, film Mungkar ini seru. Nah, gimana sih serunya? Jadi gini. Ada salah satu perempuan namanya Harlina apa kalau misalnya Harlina. Jadi dia masuk pesantren karena dia nih dianggap sebagai anak yang suka ngebangkang lah sama orang tuanya gitu. Jadi dia dikirim ke pesantren, dan 1 bulan di pesantren dia punya roommate atau teman sekamar itu namanya Rano. Ini sosok yang sangat ngayomin lah si Rano. Jadi satu kamar sama si Rano. Dan biasa di tempat-tempat di tempat-tempat pendidikan itu masih ada senioritas dan junioritas gitu kan. Jadi ada salah satu yang merasa udah lama di sana gitu loh. Bikin ulah lah segala macam. Jadi datanglah si yang ganggu tadi, itu namanya si Obi dan si Obi dan si Dila. Jadi si Obi dan si Dila ini dia ngeganggu si Herlina tadi. Mungkin karena kesel kan, karena si Obi dan si Dila ini agak nakalin si Herlina. Jadi Herlina ini ngadu ke ustazah dan ustadz yang ada di situ. Jadi si Obi dan si Dila ini dimarahin gitu loh. Karena nggak terima dimarahin, si Obi dan si Dila ini nyamperin lagi si Herlina. Jadi seperti dipelonco lah gitu loh. Jadi cekek, dijambak gitu kan. Sampai si tangan kirinya Herlina itu kena setrikaan. Entah kenapa si Herlina ini nggak mau ngebales gitu teman-teman. Jadi dia pergi akhirnya ke sebuah toilet di toilet itu si Herlina ini masih nih dipegangin, terus disiram sampai kedinginan. Terus si Herlina ini lari terus menjauh lah gitu lah kan. Dia mau ke masjid karena takut nanti ketahuan lagi, dimarahin lagi si Obi dan Dila ini lagi, dia lagi yang kena gitu loh. Jadi dia lari buat menjauhi pesantren, mungkin mau pulang gitu kan. Nah, setibanya dia ketemu sama jalan yang lintasan mobil, dia ini kepleset teman-teman. Si Herlina ini tadi kepleset, jatuh di jalan, dan alhasil dia ditabrak sama mobil itu dan kepalanya itu ngebentur batu. Tiba-tiba dibawalah ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu kan bapaknya nggak terima nih, kok bisa anaknya dilakukan hal seperti ini. Dia tuh bawa anaknya ke pesantren bukan untuk malah dijadiin perpeloncoan seperti ini gitu kan. Nah, dia membawa pesantren itu buat anaknya belajar agama dan belajar disiplin gitu kan. Dia marah-marah lah ke kiai dan ustadz di situ. Udah akhirnya diusir. Singkat cerita, ternyata selama perawatan di rumah sakit tadi itu si Herlina ini meninggal teman-teman. Si Herlina ini meninggal. Tapi kematian si Herlina ini disembunyiin gitu loh. Ternyata bapaknya Herlina ini datang ke sebuah dukun di dalam goa. Bapaknya datang ke dalam goa untuk menghidupkan lagi si Herlina.
Dan ternyata punya misi tertentu bapaknya ini menghidupkan si Herlina karena dia pengen membalaskan dendamnya. Kok bisa anaknya diperpelonco seperti ini, tertabak mobil dan sampai mati gitu kan, bapaknya nggak terima. Jadi si Herlina yang dihidupkan tadi ini dibalikan ke pesantren. Nah, teman-temannya si Obi dan Dila ini kaget. Si Ustadz dan Ustazahnya tentu bersyukur dong karena si Herlina udah kembali pulih dan bisa ke pesantren lagi. Tapi teman-temannya kaget karena apa? Si Herlina ini tadi dalam keadaan bukan seperti Herlina biasanya, matanya melotot dan melihat terus ke arah Obi dan si Dila yang ngejar-ngejar mereka tadi. Dan ternyata mukanya si Herlina itu pucat, teman-teman. Pucat banget mukanya itu, ya, seperti mayat hidup lah gitu kan. Jadi singkat cerita, tujuan si Herlina ke sana itu untuk membalas dendam, teman-teman. Jadi yang pertama kali yang dilakukan pembalasan itu adalah terhadap si Obi, karena Obi ini yang paling vokal. Jadi pada satu momen si Obi ini sendirian gitu loh. Si Obi ini sendirian, dia mau sholat Isya di masjid. Jadi ganggu gitu loh kan, kiblatnya jadi kebalik. Dan singkat cerita si Obi ini meninggal dalam keadaan sujud. Itu oleh ulahnya si Herlina tadi. Nah, terus si Obi ini masih terus mengganggu karena dendamnya kan belum tuntas, teman-teman. Dendamnya belum tuntas. Jadi pada saat dia mau melakukan dendam kedua dengan si Dila, si Ranum ini kan teman satu kamarnya si Herlina kan sebelumnya. Nah, ketika si Obi ini udah meninggal kan otomatis ranjangnya si Obi kosong. Jadi si Dila sama si Siti tadi ngomong sama si Ranum kan, Ranum kamu di kamar kami aja kan, Obi udah nggak ada. Oh itu saking sayangnya mungkin sama si Ranum, Herlina tadi ketika Ranum itu tidur di kamarnya si Obi, di ranjangnya si Obi, tiba-tiba mendadak si Ranum itu pindah kembali lagi ke kamar asalnya yang bersama Herlina tadi, teman-teman. Saking sayangnya, dan cuman si Ranum doang yang nggak diganggu sama si Herlina tadi, karena pada saat si Herlina ini hidup, si Ranum itu ya selayaknya sebagai sahabat gitu loh sama si Herlina. Oke, lanjut singkat cerita, yang kedua diganggu adalah Dila. Pada saat ini ceritanya pada saat si Dila ini lagi mencari si Ranum kan pergi itu malam-malam. Nah, dicarilah oleh si Dila sama si Siti dan berpisah mereka ini. Si Dila ke ruangannya si Ustadz kan, manggil-manggil, ngetok-ngetok si Ustadz, ternyata Ustadznya nggak ada. Tiba-tiba di belakang dia udah ditarik sama si Herlina dan kondisinya hampir sama seperti si Obi. Jadi dia telungkup di masjid dengan seperti sujud, tapi kiblatnya kebalik gitu loh. Yang harusnya katakanlah kiblat ngadep ke barat, malah si Dila ini ngadep ke timur. Dan semuanya kaget, semua pesantren dikumpulin, teman-teman. Nah, singkat cerita, karena sudah sangat mencekam, udah dua korban, jadi semuanya dikumpulkan di masjid pesantren itu. Terus singkat cerita, pada saat dikumpulin kan yang masih temanan kan Siti sama si Ranum nih. Si Siti ini minta temenin ke toilet, diantarinlah sama si Ranum. Tiba-tiba si Ranum ini ngelihat Siti ini udah berjalan gitu loh keluar, tapi malah menjauh dari masjid gitu kan. Jadi Siti ini penasaran mau kemana gitu lah. Jadi disamperinnya si Ranum penasaran, nyamperin si Siti gitu, ngikutin si Siti. Jadi sampai di sebuah pohon besar, Ranum ini manggil Siti katanya. Pada saat ngepegang pundak si Siti yang asli ada di belakang. Ranum, kamu ngapain katanya. Buset dong. Begitu si Siti yang dikejar sama si Ranum ini noleh ke belakang, dia ngucapin Assalamualaikum Ranum katanya. Wah, semuanya kaget. Jadi mereka, Ranum dan si Siti ini kabur, lari gitu kan. Tapi larinya mereka ini balik lagi ke sana, balik lagi ke situ gitu. Nah, setelah itu si kaki Siti ini ditarik sama si Herlina. Tiba-tiba dibantulah sama si Ustadz, dan Herlina ngamuk gitu kan.
Ketika ditanya sama si Ustadz mau diruqyah, katanya saya ini adalah jin muslim. Ustadznya baca ayat kursi, Herlina juga baca ayat kursi gitu kan. Sampai alhasil ibu kandungnya si Herlina datang. Ibu kandungnya si Herlina datang dan tarik sama si Herlina, langsung meninggal ibunya. Kok bisa ibunya dibunuh? Jadi teman-teman, sorry, pada saat si Herlina kabur dikejar sama si Obi dan Dila tadi, mobil yang ngedabrak si Herlina itu adalah mobil ibu kandungnya sendiri. Tapi ibu kandungnya nggak tahu gitu loh. Nggak tahu, yang ibu kandungnya lihat itu cuma ada tumpukan kayu. Mungkin karena itu dendam si Herlina kan, ibunya yang nabrak, jadi ibunya dimatiin juga. Sampai alhasil si Herlina itu mau nyerang ke semua itu, datanglah kiai itu diruqyah sama si kiai, dan si bapaknya yang mengetahui tentang hidupnya lagi si Herlina, bahkan bapaknya yang mengundang si Herlina itu tahu kan di kepalanya ternyata dipukul pakai paku gitu teman-teman. I'm sorry, jadi dicabutlah sama bapaknya dan si Herlina sadar gitu kan. Dan hasil singkat cerita, ibu dan si Herlina itu tadi dikuburkan berdekatan. Endingnya si Pak Kiai tadi itu ceramah bahwa tentang fitnah-fitnah Dajjal gitu kan. Salah satunya adalah seperti itu. Ayah mengira itu selesai. Teman-teman, I'm sorry, ternyata pada saat di ending lagi filmnya itu ada sebuah cuplikan yang bapaknya itu, bapak Sheila tuh lagi apa namanya, minum teh gitu kan di ruang tengah. Terus ada pintu yang notok. Kita cerita dibukalah sama si bapak. Begitu bapaknya keluar, dia melihat dukun yang disamperin tadi sambil megang paku. Dukun itu bilang, saya kan sudah bilang ini jangan dipotong atau dipatahkan sebelum tuntas gitu. Teng, paku itu jatuh ke lantai, seketika itu berubah jadi si Herlina. Langsung dia menyapa bapaknya, assalamualaikum Santo. Wih, ngeri banget teman-teman. Sorry, lumayan itu buat apa namanya, memicu adrenalin ya. Jadi kalau teman-teman sorry yang ada account Netflix, kayaknya masih di Netflix, nah silahkan coba tonton, lumayan itu buat mengacu adrenalin. Tapi sekali lagi saya mengingatkan, ketika sebuah cerita, sebuah apa namanya skenario yang dimasukkan untuk ke dalam perfilman, itu mutlak hanya sebagai kebutuhan entertain semata. Jadi kejadian yang dalam seperti itu, setan itu nggak bisa memburu manusia secara langsung, apalagi manusia yang udah mati dihidupkan kembali, itu tuh nggak ada ceritanya seperti itu untuk membalas dendam teman-teman yang sorry. Jadi kenapa ya mencerita seperti ini, ya untuk menguji adrenalin aja gitu. Bukan untuk dipercayai bahwa skenario hal yang terjadi di dalam film itu real, nyata adanya, enggak teman-teman. Itu hanya kebutuhan entertainment semata, hanya kebutuhan film semata ya. Sekian dari Ayama, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.